وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. Pagi itu, fajar baru saja merekah. Udara terasa bersih dengan hembusan angin yang sejuk dan menenangkan. Jalanan yang biasanya ramai, kini masih lengang, hampir tanpa suara kendaraan. Di momen yang hening ini, langkah demi langkah mulai mengarah ke satu tujuan. Masjid yang sejak subuh telah bersiap menyambut jamaah. Hari itu adalah Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, menahan diri, dan memperbaiki hati, umat muslim kembali berkumpul menunaikan sholat Id sebagai penanda berakhirnya Ramadan. Sebuah perjalanan sederhana di pagi hari, namun syarat makna, tentang kembali, tentang syukur, dan tentang kemenangan. Perlahan, suasana mulai berubah. Dari hening yang tenang menjadi denyut kehidupan yang hikmat. Jamaah berdatangan dari berbagai penjuru. Langkah-langkah mereka teratur, mengisi setiap syaf dengan rapi. Wajah-wajah penuh harap berpadu dalam satu arah yang sama. Masjid Darussalam, masjid kebanggaan jamaah Banjar Tulung Agung, pagi itu menjadi titik temu. Tempat di mana rindu, doa, dan kebersamaan menyatu dalam satu barisan. Di balik setiap syaf yang terisi, ada kisah tentang perjalanan iman yang telah ditempa selama Ramadan, dan kini dipertemukan kembali dalam satu momen yang sakral. وجعل ذريته من ورثات جنة النعيم متى كانوا متمسكين على ما عليه في أول الخلقة الذي أنشأ الله سبحانه وتعالى عليه آدم وأيده بالبراهين وتبيان. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Salat dan khutbah Idul Fitri pun usai dilaksanakan dengan khidmat. Suasana yang semula hening perlahan berubah menjadi hangat oleh kebersamaan. Satu persatu jamaah bangkit dari tempatnya, lalu bermusafahah, bersalaman, saling menatap, dan saling memaafkan. Sebuah tradisi yang sederhana, namun syarat makna, tentang merendahkan hati dan membersihkan diri. Dari dalam masjid, kebersamaan itu tidak berhenti. Ia berlanjut keluar, menyusuri jalan-jalan kampung. Dengan langkah kaki yang ringan, jamaah berjalan dari rumah ke rumah, menyambung silaturahmi, mengetuk pintu demi pintu, membawa salam, doa,
dan kehangatan Idul Fitri. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar berpindah tempat, melainkan merawat ikatan agar tetap hidup dari hati ke hati. Nanti saja, tidak baca. Terakhir biar ini. Enggak, saya enak. Enggak ini. Hari ini. Pak Aidin. Maaf lahir dan batin. Kami Pemuda Pancasila. Kami mengucapkan remaja masjid Darussalam. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Allahu Akbar. Ketika seluruh area kampung telah tersusuri, langkah-langkah itu pun perlahan berhenti. Mesin kendaraan mulai dihidupkan. Perjalanan belum usai. Ia justru berlanjut, menjangkau yang lebih jauh. Menuju rumah-rumah jamaah Banjar Tulung Agung yang berdomisili di luar kampung dalam. Menembus jarak, menjaga agar silaturahmi tetap utuh. Tradisi ini dikenal oleh para leluhur sebagai halal bihalal keliling. Sebuah warisan yang telah hidup selama puluhan tahun, diturunkan dari generasi ke generasi. Bukan sekedar perjalanan berkeliling, melainkan cara sederhana untuk memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dalam lingkar kebersamaan. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Allahu Akbar. Untuk menyambut kegiatan halal bihalal Jamaah Banjar Tulung Agung tahun 1447 Hijriah, yang diikuti oleh kurang lebih 1.000 jamaah, panitia tentu tidak bekerja secara instan. Di balik terselenggaranya acara yang tertib dan lancar di Aula Masjid Darussalam Kampung Dalam Tulung Agung, terdapat rangkaian persiapan yang dirancang dengan matang. Mari kita sejenak melakukan flashback, menengok kembali bagaimana para panitia mempersiapkan semuanya. Melalui rapat koordinasi yang melibatkan sekitar 100 orang panitia, berbagai hal teknis dibahas secara mendalam. Mulai dari perumusan rute kegiatan hingga penentuan titik-titik pos penjagaan untuk memastikan jalannya acara tetap aman dan tertib. Untuk memaksimalkan koordinasi di lapangan, panitia juga membagi tugas ke dalam 10 koordinator yang masing-masing bertanggung jawab atas timnya. Selain itu, dibentuk pula tim khusus yang bertugas melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya, serta tim pengurai kemacetan, guna memastikan mobilitas jamaah tetap lancar selama kegiatan berlangsung. Pada kesempatan tersebut, panitia juga melakukan pembagian seragam sebagai identitas resmi petugas di lapangan. Seragam ini bukan sekadar pembeda antara panitia dan peserta, tetapi juga menjadi simbol kesiapan, tanggung jawab, serta komitmen dalam melayani para jamaah. Tak lupa, panitia menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan dukungan dan sedikit hadiah untuk membantu kelancaran serta akomodasi panitia selama kegiatan halal bihalal ini berlangsung. Semoga segala ikhtiar dan kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini menjadi bagian dari amal kebaikan serta semakin mempererat ukhuwah di antara kita semua. Perempatan Garuda. Tarik tugas lagi.
Di setiap rumah yang disinggahi, tuan rumah telah menyiapkan hidangan terbaiknya. Berbagai makanan tradisional Banjar tersaji hangat. Bingka Banjar, buras yang oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai lepet, hingga aneka sajian lainnya yang memenuhi ruang-ruang rumah dengan aroma khas perayaan. Suasana pun menjadi hidup. Tawa, sapa, dan cerita saling bersahutan di antara suapan pertama di pagi hari. Setelah sebulan penuh menahan lapar dan dahaga, hari itu, jamaah kembali menikmati hidangan dengan rasa yang berbeda. Bukan sekedar kenyang, tetapi juga penuh syukur. Dalam ajaran Islam, 1 Syawal adalah hari tasyrik, hari di mana umat muslim justru diharamkan untuk berpuasa. Sebuah penegasan bahwa kemenangan bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang merayakan nikmat yang telah diberikan. Najwas Teras mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dibuka kapan, Bang? 1 minggu setelah Lebaran. Peserta halal bihalal jamaah Banjari harap hati-hati di jalan ya. Untuk panitia. Semoga panitia sukses selalu. Amin. Di balik ramainya kegiatan itu, ada kerja senyap yang jarang terlihat. Panitia pelaksana bergerak mengatur hampir 1.000 peserta, sebuah tugas yang tidak ringan. Namun dengan sistem yang terstruktur, dibagi dalam beberapa tim, masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator yang tampak rumit, perlahan menjadi tertata. Di titik-titik persimpangan, tim penyeberangan dan pengurai kemacetan sigap menjalankan perannya. Mengatur arus, menjaga ritme, memastikan perjalanan tetap berjalan lancar. Mereka bekerja seolah tanpa lelah, bukan semata karena tugas, tetapi karena amanah. Dan ketika kendala muncul di lapangan, koordinasi dilakukan seketika. Cepat, tanggap, dan saling terhubung. Setiap hambatan tidak hanya diselesaikan, tetapi juga dicatat, menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya. Ada pesan yang terus dijaga dari ketua dan para sesepuh, bahwa semua ini dijalankan dengan keikhlasan, demi merawat nama baik komunitas yang telah dibangun bersama. Di hari yang penuh berkah ini, terekam begitu banyak momen yang sayang untuk dilewatkan. Tawa dan canda mengalir tanpa sekat. Haru hadir dalam pelukan, dan bahagia terasa dalam setiap pertemuan. Di antara itu semua, ada pula momen saling memberi. Hadiah-hadiah sederhana sebagai wujud syukur yang mengikat kebersamaan antar sesama muslim, khususnya dalam komunitas jamaah Banjar di Tulungagung. Sebuah harapan pun tersemat, agar para pemuda hari ini mampu melanjutkan, menjaga, dan merawat tradisi baik yang telah diwariskan oleh para sesepuh, bahkan membawanya menjadi lebih baik di masa mendatang. Namun kisah ini belum berakhir di 1 Syawal. Perjalanan akan berlanjut di hari kedua dan ketiga Syawal, dengan rute yang lebih panjang dan tantangan yang lebih beragam. Sebuah lanjutan cerita yang tak kalah bermakna. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dokumentasi Jaya, Jaya, Jaya. Nyonggo awak dia. Yo, ndang sapa sing muni? Buddha Gogo. Mulai sama. Ngono tok. Nah. Yo, saya. Buddha Gogo. Tule cepet. Satu, dua, tiga. Buddha Gogo.
Hari kedua Syawal, langkah-langkah mulai berkumpul di alun-alun Tulung Agung. Titik nadi kabupaten yang menjadi saksi hangatnya pertemuan. Lautan biru mendominasi, dengan satu pesan sederhana namun mengena. Makanya silaturahmi biar gak asing. Di antara mereka, panitia tampil dengan warna mustard, tegas menyuarakan silaturahmi on point. Sementara di balik layar, tim dokumentasi dengan balutan hijau olive bertuliskan Banjar Van Java, mengabadikan setiap detik yang tak tergantikan. Bukan sekedar warna, bukan hanya seragam, semuanya menyatu dalam satu makna yang dalam. Bahwa silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan. Bahwa kedekatan tidak lahir dari seringnya bertemu, tapi dari kesediaan untuk saling menyapa dan menjaga. Di tanah marmer Tulung Agung, hari itu menjadi pengingat bahwa sejauh apapun langkah kita, silaturahmi adalah jalan pulang yang paling hangat. Jalanan yang biasanya lengang, hari itu berubah menjadi lautan manusia. Semua melangkah dengan satu tujuan yang sama. Saling memaafkan, saling menguatkan, saling mengembalikan hati ke titik yang lebih bersih. Di hari kedua ini, suasana terasa sedikit berbeda. Hidangan yang tersaji bukan hanya sajian tradisional, tapi juga sentuhan makanan kekinian yang tersusun rapi di meja tuan rumah. Meski berkonsep prasmanan, ambil sendiri, pilih sendiri, tak ada hiruk-pikuk yang berlebihan. Jamaah tetap tertib, mengambil secukupnya, seolah paham bahwa esensi hari itu bukan pada apa yang diambil, tapi pada apa yang dilepaskan dari dalam hati. Karena di antara ramainya manusia dan beragamnya hidangan, yang paling terasa justru satu hal, hangatnya kebersamaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Perjalanan berlanjut. Deru motor mengiringi langkah silaturahmi, menyusuri jalanan hingga gang-gang kecil di penjuru Tulung Agung. Satu persatu rumah jamaah didatangi, membawa niat yang sama. Menyambung yang sempat renggang, menghangatkan yang mungkin mulai dingin. Memang, belum semua bisa terjangkau, namun panitia telah berusaha semaksimal mungkin, menyusun rute, mengatur alur, memastikan perjalanan tetap tertib tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya. Karena kami sadar, tradisi ini bukan tentang menunjukkan keberadaan, tapi tentang menjaga keseimbangan. Menjalankannya dengan penuh kesadaran, tanpa mendominasi masyarakat asli Tulung Agung yang juga memiliki ruang dan kenyamanannya sendiri. Dan dalam setiap langkah itu, kami juga memahami bahwa sebagai manusia tak luput dari hilaf dan kekurangan. Baik dari panitia maupun peserta, dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf dan pengertian apabila ada hal yang kurang berkenan di hati masyarakat yang terdampak. Karena pada akhirnya, silaturahmi yang sejati bukan hanya tentang saling mengunjungi, tapi juga tentang saling memahami.
batin. Tak terasa, matahari mulai berdiri hampir tegak di atas kepala. Pertanda waktu zuhur kian mendekat. Perjalanan yang panjang pun sejenak ditahan karena panggilan yang lebih utama segera tiba. Rombongan pun diarahkan untuk bersiap menuju masjid, menunaikan sholat zuhur dan beristirahat sejenak, mengumpulkan kembali tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, rombongan terlebih dahulu di-break di sebuah restoran milik salah satu jamaah. Bukan sekedar tempat singgah, tapi menjadi titik temu agar langkah yang sempat terpencar bisa kembali menyatu. Di tempat itu, rombongan yang tersebar perlahan kembali berkumpul, menyusun ulang barisan, memastikan tidak ada yang tertinggal terlalu jauh. Karena dalam perjalanan ini, bukan hanya tujuan yang penting, tapi kebersamaan untuk sampai ke tujuan itu bersama-sama. Setelah sejenak beristirahat dan menunaikan sholat zuhur di Masjid Majan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Arah tujuan kini bergeser menuju Kecamatan Keras, tepatnya ke pondok pesantren Raudlatul Hasanain. Pesantren yang diasuh oleh Al-Habib Mustafa bin Muhammad Ba'abud ini bukanlah tempat yang asing bagi jamaah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang kerap berkunjung ke Kampung Dalam, Banjaran Tulungagung, memimpin majelis sholawat, melanjutkan jejak dakwah ayahnya, Habib Muhammad bin Thohir Ba'abud, sejak tahun 1959. Sebuah istiqomah yang tetap terjaga hingga hari ini. Terdengar kampung halaman riuh gembira, Syawal disambut penuh bahagia, lupakan salah di hari raya. Bunga melati mekaran indah di tengah taman jadi hiasan, harum lebaran tercium sudah, hilaf dan salah mohon maafkan. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mohon maaf
Rombongan kembali mengular, membentang di sepanjang jalur Tulungagung sampai Kediri, didominasi warna biru yang menjadi identitas kebersamaan. Meski jumlahnya tak sedikit, barisan tetap tertib. Panitia yang bertugas sigap mengatur ritme perjalanan, memastikan arus lalu lintas tetap berjalan tanpa terganggu, meminimalisir potensi kemacetan. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekitar 7 km sebelum tiba di lokasi tujuan, hujan mulai mengguyur. Langit yang semula teduh berubah menjadi rintik yang tak terhindarkan. Sebagian rombongan tetap melanjutkan perjalanan, menembus hujan dengan semangat yang tak surut. Sebagian lainnya memilih menepi sejenak, berteduh, menunggu reda sebelum kembali melanjutkan. Namun pada akhirnya, perbedaan cara itu bermuara pada tujuan yang sama. Satu persatu rombongan kembali menyatu, hingga secara keseluruhan peserta berhasil tiba di lokasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia. Sebuah perjalanan yang tidak selalu mulus, namun justru disitulah terasa arti kebersamaan yang sesungguhnya. Sebelum benar-benar tiba di pondok, rombongan menyempatkan diri untuk singgah, menyambung silaturahmi yang menjadi ruh dari perjalanan ini. Langkah pertama tertuju ke kediaman almarhum Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'abud, sebagai bentuk penghormatan dan doa yang terus terjaga. Kemudian berlanjut ke rumah Habib Hussein bin Abu Bakar Ba'abud, dan juga Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Baiti, menyambung tali yang telah lama terjalin, mempererat hubungan yang tak lekang oleh waktu. Hingga akhirnya, sampailah rombongan di pondok pesantren Raudlatul Hasanain, yang diasuh oleh Al-Habib Mustafa bin Muhammad Ba'abud. Sebuah titik akhir perjalanan, namun bukan akhir dari makna. Karena setiap langkah yang ditempuh hari itu, sejatinya adalah perjalanan pulang, menuju hati yang lebih dekat dan silaturahmi yang semakin kuat. Di sana, rombongan disambut dengan hangat oleh Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud, yang mewakili ayahanda beliau, Al-Habib Mustafa bin Muhammad Ba'abud. Dengan penuh kerendahan hati, beliau menyampaikan sambutan singkat, mengabarkan bahwa sang ayah sedang diberi ujian sakit oleh Allah. Doa pun mengalir. Semoga beliau dan keluarga diberi kesabaran, kekuatan, dan segera diangkat penyakitnya. Karena dalam setiap ujian, selalu tersimpan derajat yang sedang ditinggikan. Sebagai penutup, Ustadz Subhan Hussein mewakili jamaah Banjar Tulungagung memberikan sebuah hadiah yang tak berbentuk benda. Sebuah persembahan hati, Qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang dilantunkan bersama oleh seluruh jamaah. Lantunan itu menggema, menyatu dengan harap dan doa. Bukan sekedar syair, tapi bahasa cinta yang mengikat silaturahmi, menguatkan ukhuwah, dan mengetuk langit dengan penuh harap. وحنا من الحمى
Dengan demikian, berakhirlah rangkaian halal bihalal hari kedua Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebuah perjalanan yang penuh makna, kebersamaan, dan kehangatan yang tak tergantikan. Kami segenap panitia, anggota, dan seluruh jamaah Banjar di Tulungagung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin. Tak lupa, kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun yang tidak. Kami juga memohon pengertian untuk dokumentasi hari ketiga yang belum sempat kami abadikan, dikarenakan beberapa kendala teknis yang tidak dapat dihindari. Akhir kata, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di tahun-tahun yang akan datang, dalam silaturahmi yang lebih hangat dan kebersamaan yang lebih erat.